Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kita masih secara online, adik-adik harus tetap bersukacita ya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Masih tetap berdiri adik-adik. Sekali lagi kita angkat satu pujian. Di pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita masuk dalam doa pembuka. Namun sebelum itu adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, dan ikuti kata-kata Kakak Dea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah. Mohon Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan juga Tuhan,
Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nehemia 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Nyadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Haria, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita minggu ini diberi judul Aku Bekerja Bersama. Nah adik-adik, sesuai pembacaan Alkitab kita minggu ini dari Nehemia 3 ayat 1-8 mau menceritakan tentang seorang yang bernama Nehemia. Nah adik-adik, ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Nehemia? Nehemia adalah seorang penyaji anggur untuk raja. Nehemia bertugas untuk mencicipi anggur yang akan diberikan kepada raja. Jadi sebelum raja meminum anggur itu, Nehemia harus memastikan dulu kalau anggur yang akan raja minum sudah aman dari racun dan sebagainya. Dan kemudian akan diberikan kepada raja. Nah, ketika Nehemia hendak memberikan anggur kepada raja, Nehemia mendengar kabar kalau orang-orang yang berada di tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, dalam keadaan kesukaran. Karena mendengar kabar itu, Nehemia pun berpuasa dan dia berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong bangsa Yehuda yang berada di Yerusalem.
Karena hal itu juga Nehemia menjadi murung dan bersedih. Raja pun bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa kau menjadi murung?" Nehemia pun berkata, "Aku menjadi murung karena bangsaku saat ini dalam keadaan berbahaya, karena tembok Yerusalem sudah diruntuhkan." Kemudian raja berkata lagi, "Apa yang kau inginkan dariku?" Nehemia berkata, "Jika raja berkenan, izinkanlah hamba untuk kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Hamba akan ke sana untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah dihancurkan." Nah, adik-adik, kira-kira Nehemia mendapat izin tidak ya dari raja? Ya benar, raja akhirnya memberi izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, Nehemia pergi ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Tapi di sana Nehemia tidak bekerja sendiri, adik-adik. Nehemia memanggil semua orang-orang yang berada di Yerusalem, termasuk para imam-imam yang ada di sana, ikut membantu Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi adik-adik, karena mereka bekerja bersama, tembok Yerusalem pun cepat selesai. Dan akhirnya tembok Yerusalem bisa kembali berdiri dengan kokoh. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, ada tidak yang bisa seperti Nehemia? Pasti ada dong ya. Nah, adik-adik yang di rumah bisa berbuat seperti Nehemia dengan cara membantu orang tua di rumah. Contohnya pada saat mama lagi bersih-bersih di rumah, adik-adik bisa membantu. Mungkin ada yang menyapu, ada yang siram bunga, ada yang ngepel, dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik lakukan. Nah, adik-adik bisa melakukan semua pekerjaan bersama-sama dan akhirnya pekerjaannya bisa cepat selesai. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan seperti Nehemia. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama dan untuk kepentingan kita bersama. Adik-adik, cerita kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, Kakak Layan akan memberikan tugas untuk minggu ini. Adik-adik jangan lupa kerjakan ya. Jika tugasnya sudah selesai, adik-adik bisa kumpulkan ke Kakak Layan pada hari Minggu. Tugasnya bisa titip ke papa, mama, om atau tante untuk dikumpulkan di gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syukur dan syafaat. Untuk itu semuanya ayo lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini Tuhan Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, menolong orang tua, membantu sesama kami dan orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hingga mereka senantiasa menjaga, melindungi kami, anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik dalam pendidikan mereka, dalam mereka bermain. Tuhan Yesus mau sertai mereka hingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semuanya itu melakukan kasih dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus berkati persembahan syukur kami agar dapat berguna untuk pelayanan dan kesaksian-Mu di muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kakak layan, pengurus PLKTA. Tuhan mau berkati, sertai hingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita semua berdiri. Dan sekali lagi kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Nah, ibadah kita setelah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!
Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang.